Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Ingat lur, subscribe itu gratis. Matur suwun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Gimana kabarnya? Sehat, semoga rezekinya lancar. Oke. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah mengeklik dan mensubscribe tombol merah subscribe. Oke guys, terima kasih. Oke, jadi di video kali ini tuh saya ingin sedikit menjawab pertanyaan dari ada si orang kemarin ya yang inbox gitu, yang nge-DM di IG, dia ada pertanyaan sih untuk suruh bikinin video katanya. Sebenarnya saya nggak mau guys, tapi karena dia mas tanya terus, tolong mas dibikinin video katanya. Oh ya sudah, saya penuhi requestnya. Oke ya, jadi pertanyaannya tuh kemarin begini, mas, sampean kan udah kerja di Jepang kan udah setahun, ya setahun lebih lah kira-kira. Udah hasil apa aja mas? Udah beli apa saja mas? Terus berapa tabungannya mas yang sudah mas kumpulkan selama di Jepang, selama kerja di Jepang selama setahun itu? Nah, jadi pertanyaannya itu teman-teman. Sebenarnya saya nggak mau jawab ya, tapi karena itu dia minta suruh jawab tapi dibuatkan video, ya sudah. Saya kalau mau jawab itu ntar dikiranya pamer hasil apa kerja di Jepang, tabungannya berapa. Itu sebenarnya saya nggak mau jawab guys, takutnya dikira pamer sama teman-teman semua. Tapi dia dia itu mengrequest kayak gitu, disuruh bikin video itu. Katanya ini bukan masalah pamer atau enggak mas, cuman kalau emang benar-benar di Jepang itu berpotensi, biar menambah semangat bagi adik-adiknya yang masih di Indonesia yang pengen mau bekerja di Jepang, katanya begitu guys. Makanya ini saya penuhilah requestnya mas titik. Saya nggak bisa sebutkan namanya, maaf sekali. Nah, akan saya jawab di video ini. Jadi mas titik yang kemarin itu tanya di DM IG saya itu selama bekerja di Jepang selama ya kurang lebih, kalau aku kan setahunnya itu bulan 9 kemarin ya, sekitaran 15 bulanan lah ada. Itu hasilnya apa? Udah beli apa saja? Terus udah bisa nabung berapa juta itu. Nah, jadi sebelum saya jawab guys, saya akan sedikit menjelaskan dulu. Ini bagi teman-teman yang ada di rumah ya, maksudnya ya, bagi teman-teman yang ada di Indonesia khususnya yang berminat untuk bekerja di Jepang sebagai visa magang atau kensuse ya, bukan visa kerja. Nah, jadi begini nih, sedikit cerita. Namanya kerja di Jepang guys, itu nggak semuanya itu jangan semuanya dipukul rata gajinya besar semuanya 20 juta, 30 juta, 40 juta, itu jangan. Pokoknya jangan berpikiran kayak gitu, jangan memandangnya itu siapa yang kerja di Jepang pasti duitnya banyak, jangan. Sama aja seperti kayak di Indonesia. Ada yang kerja di pelosok-pelosok daerah gajinya kecil, ada yang kerja di
ibu kota gajinya besar, ada yang kerja di mana ya, CV-CV itu gajinya standar, ada yang kerja di PT-PT Bonafit gajinya besar juga ada. Dan di Jepang pun itu sama seperti di Indonesia sebenarnya guys. Ya dibilangnya sama, itu nasib-nasiban lah. Nah, jadi nggak semuanya itu yang kerja di sini tuh gajinya gede semua, itu nggak sama. Yang sama itu biaya hidupnya guys. Kalau biaya hidupnya itu semuanya sama, mahal, tapi pendapatannya itu beda-beda. Nah, kalau saya ini beda sama teman-teman yang lain. Kalau teman-teman aku yang lain kemungkinan gajinya besar-besar guys. Karena dia yang pertama itu lemburannya banyak. Terus perusahaannya juga besar. Terus ada shift. Kalau ada shift itu kan otomatis mendapatkan tunjangan. Kalau apalagi lembur gitu kan. Nah, kalau di perusahaan saya pribadi itu lemburan sama sekali nggak ada. Saya selama di sini udah hampir 1 tahun lebih, itu ya lemburan nggak kayak di kaisa-kaisa yang lain lah. Jadi gitu. Dari segi gaji pun itu juga berbeda dengan yang teman-teman, dibanding teman-teman yang setiap hari lembur, ada yang kerja shift malam tunjangannya banyak, kayak gitu beda guys. Jangan dipandang sama rata. Ya ibaratnya ya kalau yang teman-teman lemburannya banyak kayak gitu kan, ibarat misalnya contohnya itu gajinya ya sekitaran 20 juta atau 18 juta gitu kan. Tapi kalau saya ini contoh ya contoh itu ya paling di bawahnya jauh lah, UMR gitu. Nah, kalau di Indonesia di perusahaan aku ini cuman gaji itu cuman UMR guys, nggak ada lebihnya sama sekali. Nah, terus pertanyaannya lah, udah hasil apa mas? Udah bisa nabung berapa miliar mas? Nah, jadi gini Pak, jadi gini mas, akan saya jawab. Saya selama di sini, selama di Jepang 1,5 tahun itu target saya dari pertama itu kan saya berangkat ke sini itu enggak, kalau program swasta ya. Ini kemarin saya udah sempat menjelaskan masalah program swasta. Termasuk saya kan ikutnya program swasta. Itu enggak gratis guys. Jadi ada biayanya. Ya saya bisa sampai ke sini itu juga memerlukan biaya banyak, enggak sedikit. Dan biaya itu pun karena saya dulu tuh nggak punya duit, nggak punya uang sama sekali, pinjam sana, utang sini, terus saya total semua utangnya banyak. Saya targetkan tahun pertama ini, maksudnya kan 3 tahun kontraknya, yang tahun pertama udah setahun ini saya habiskan untuk membayar utang teman-teman. Jadi alhamdulillah saya udah nggak punya utang sama sekali ya. Tapi kalau bagi teman-teman nih ada yang punya utang nih sama aku, kalau aku lupa ya tolong ingatkan saja, nggak apa-apa. Nanti insya Allah saya ganti kok. Karena saya itu kebanyakan utang dulu, makanya saya itu bingung ini yang mana gitu. Paling yang saya catat gitu doang, yang lupa. Nah, sekilas cerita, untuk tahun pertama itu saya nyelesain utang. Terus yang jadi kendala saya pas waktu masuk mulai bekerja bulan 10 tahun 2019 kemarin guys, itu kerjaan lumayan sibuk, lumayan banyak, sampai bulan 2.
Nah, sampai bulan 2 ya. Sampai bulan 2 itu pekerjaan banyak sekali di PT. Terus ada, nah yang namanya kemarin itu kan ada corona kan. Ada corona itu waktu di Indonesia yang belum masuk Jepang. Nah, perusahaan semuanya itu mulai kolab, mulai turun produksinya itu sekitaran bulan 3 kalau nggak bulan 4 guys. Jadi saya itu ya mengalami pekerjaan sibuk itu sekitaran dari bulan 10 2019 sampai kalau nggak salah bulan 3 kemarin. Itu sebelum ada corona. Nah, setelah ada corona itu sampai sekarang itu perusahaannya sepi guys. Perusahaan sepi. Jadi kalau perusahaan sepi, kita itu masuknya cuma pas ada kerjaan doang. Kalau nggak ada kerjaan kita libur. Nah, kalau seorang pemagang itu kan gajinya di Jepang itu per jam guys, bukan bulanan. Jadi kalau kita kerja ya dibayar, kalau kita libur ya nggak dibayar gitu. Makanya saya selama setahun itu nggak hasil apa-apa kerja. Orang nggak pernah masuk kerja karena perusahaannya sepi gara-gara corona itu. Itu di perusahaan saya, bukan, saya nggak ngomongin di perusahaan yang lain gitu. Boro-boro mau nabung, ibaratnya nih dulu ya, waktu itu kita punya hutang, gajinya pas-pasan di Jepang, biayanya mahal pula. Otomatis kita bisa bertahan aja, udah syukur alhamdulillah guys. Dari banyak-banyak juga teman kita yang gara-gara corona itu banyak yang dipulangin ke Indonesia gara-gara perusahaannya bangkrut, dia nggak bisa bayar karyawan, banyak yang dipulangin di Indonesia. Dan alhamdulillahnya itu bos saya itu ya meskipun perusahaannya sepi dia masih mempertahankan saya itu di sini. Meskipun ya berapa gajinya saya tetap bersyukur, berterima kasih lah ibaratnya, daripada nggak dipekerjakan lagi terus pulang ke Indonesia kan mau ngapain juga gitu kan kalau corona kayak gini kan. Nah, jadi kalau tanya, nah bisa nabung berapa mas? Bisa udah berapa miliar? Wah, udah puluhan miliar guys tabungan saya itu, tapi cuman tulisannya doang, tulisannya dan impiannya doang itu. Jadi gitu, karena ini ada corona, jadi ya molor sampai setahun itu baru ketutup hutangnya. Jadi saya simpulkan selama setahun di sini tuh enggak hasil apa-apa, Jong. Tapi ya alhamdulillah sih. Tapi alhamdulillah mulai sekarang juga saya ingin sedikit-sedikit menabung karena udah nggak ada tanggungan lagi kan, alhamdulillah. Makanya itu saya juga kayak gini tuh masih bisa bersyukur banget guys, daripada ya ada teman yang nasibnya belum baik lah. Kalau harus ngumpulin uang segini enggak, seberapapun Tuhan yang memberikan kepada saya, ya saya terima dengan sepenuh hati, dengan bersyukur aja guys. Jadi gitu. Nah, buat masnya yang kemarin udah saya jawab nih. Jadi saya selama kerja di setahun di sini tuh mas, nggak ada tabungan. Karena apa? Karena bulan-bulan kemarin saya fokus untuk membayar hutang. Hutang saya banyak guys. Untuk berangkat ke sini aja saya nggak modal apa-apa. Modalnya pun kedua sampai tahun ketiga ini sampai pulang ini saya juga ingin sedikit ya menabung lah, biar ada tabungan dikit buat pulang nanti. Jadi gitu mas, titik-titik yang DM saya, terima kasih sudah men-DM, sudah perhatian dan memotivasi. Semoga ini penjelasan saya ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi bagi teman-teman yang ada di Indonesia yang berpikir masih pengen mau ke Jepang. Jangan dipandang semua kerja di Jepang itu gajinya besar.
beda-beda, tergantung, semua itu tergantung nasib guys, semua tergantung nasib. Ada yang gajinya besar, kerjanya berat, ada yang gajinya kecil, kerjaannya berat juga ada yang gajinya besar, kerjanya ringan juga ada. Tapi alhamdulillah kalau saya gajinya pas-pasan, ya kerjanya ya lumayan santai, tapi kita tetap bersyukur. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment, share. Bye-bye.